Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di sebuah kantor redaksi semedia massa yang ada di Jogja. Tertua. Kalau orang ya, paling tua di Indonesia. Paling tua di Indonesia, malah paling tua. Ini narasumbernya juga tua. Salah seorang media. Ini kita berada di kantor Suara Muhammadiyah, ya, Suara Muhammadiyah Yogyakarta, dan bersama saya ada Pak Mustafa W. Hasim yang saya kunjungi, dan kebetulan kita akan berbincang soal bagaimana pendapat Suara Muhammadiyah dalam perspektif media terkait dengan pemilu atau pesta demokrasi kita yang akan berlangsung ini. Pak Mustafa, apa kabar? Ya, baik. Oh, baik ya. Pak Mustafa, saya mau pengalaman Pak Mustafa terkait dengan pesta demokrasi di Indonesia apa, Pak? Ya, saya mulai dari pemilu yang Orde Baru itu, tahun 2001, saya masih sekolah menengah, sudah ikut kampanye itu. Kampanyenya seru dan heboh. Tahun 2001 itu kan ada dua partai, satu Golkar itu. Waktu itu, 2001 masih 10 partai. Saya belum mendukung Anak Parmusi itu. Kalau kampanye itu sudah sangat wajar tuh, semangat sekali, dan itu tapi masih belum benderannya masih pemanasan. Nah itu. Maksudnya dia bentar-bentar pemanasan masih kecil-kecilan gitu. Iya, betul. Kita kampanye di tempat, coba disurai itu, kita nomor sekian, dia beda itu, itu masih begitu ya. Nggak dapat gesekan. Kemudian ada orang harus merusak gambar partai, wah itu biasa. Nah, tapi itu partai masih percaya diri. Karena partai masih percaya diri. Karena apa? Karena dulu calon legislatif itu tidak muncul, tapi muncul dia sebagai urutan calon dari partai. Ini terus partainya nanti terbanyak itu dibagi-bagi itu. Jadi nggak mesti sekarang itu dapur orang dapur itu dapur partai langsung yang terbanyak dari urutan calegnya itu terus dibagi-bagi itu. Jadi partai harus percaya diri itu. Kemudian tahun 2007 mulailah partai dibagi tiga kendaraan itu, Golkar, PDI sama WWP ya. Itu mulai agak panas itu. Itu kadang-kadang saya masih ingat itu hari muda ya. Itu kadang kalau pawai itu, saya melihat sinar itu kok batas, isinya apa? Isinya batu. Karena itu siap-siap kalau di daerah tempatan dilempar balas dengan batu juga. Itu tahun berapa itu? Mulai tahun 2007 itu. Oh, 77 ya? Mulai tahun 3 partai itu, mulai seru itu dari kita, semangat sekali itu anak muda loh. Kemudian, tapi kandidat naik truk loh. Jadi ini bisa menghindar dari truk belakang itu, itu seru itu, itu saya masih ingat itu loh. Itu saya masih belum wartawan, saya masih wartawan buat tahun 2009, 2008 saya di Jakarta terus wartawan. Itu setelah heboh itu ada demo-demo itu, saya sekolah di sana atau pulang. Pemilu yang 82 itu yang paling ngeri. Bentuknya lebih konkret. Itu pesertanya berapa tahun 82, Mas? Sudah 3 deh. Mulai tahun 2007, 82 itu 3 partai. Itu sudah besar misi, biasa serang-serangan, biasa serang menyerang. Ancamannya juga misi kita tahu, dan itu kadang-kadang bendera partai itu bukan kadang-kadang itu besi itu. Oh, ada tombak gitu ya? Ya, siap untuk mukul-mukul dari sudah semangatnya perang itu. Kalau nggak berani perang, jangan ikut apa aja. Jangan ikut loh. Nah, itu saya tinggal di Pergangsaan, daerah minoritas P3 itu, saya PDI sama Golkar banyak Pergangsaan itu, kan. Daerah itu merah-merah tuh. Tapi ketika pas pemilu, ternyata P3 banyak. Nah itu jadi TPS saya itu hampir menang. Nah, saya orang Golkar sama orang kan dengan saya tuh, Mas sampean mesti kan loh, saya nggak apa buat dirian Mas. Itu sini banyak pas kesana UI. Ini ngobrol P3 itu UI bukan. Saya nggak perlu kampanye aja. Kalau misalnya kecurangan yang muncul pada tahun 8 berapa? Tahun 88 ya? Nah, 88, 82 itu potensi kecurangannya apa? Nah, kecurangannya yang itu
lebih banyak pada penghitungan. Oh, sorry, pertama 77, kemudian 82 ya Mas? 82 itu potensi kecurangannya pada penghitungan suara. Penghitungan suara dan kalau di luar Jawa itu kan ya sangat heboh ada suara kotak suara diganti sebagainya di luar Jawa. Tapi di Jawa itu sangat terbatas dan tapi kontrol partai juga sangat partai politik memiliki kontrol yang kuat ya. Wah, jadi saya juga punya saksi, punya apa? Saya pernah menjadi saksi di daerah UDI loh. Itu ya kita juga deg-degan tapi kita saksi loh, Pak. Paling teriak itu bos. Kalau boleh nanti juga ya sudah siap lah. Jadi semangat itu. Militannya masih tinggi. Wah, iya sekali itu. Jadi ketika itu muncul perbedaan penghitungan bahasa Jawa itu baru memang agak tertabik atau nakal ya. Itu yang saya lupa ya 77 atau apa dua itu kan itu mungkin itu kan ada koran nama Harian Abadi itu membuat pengumuman hasil pemilu berdasarkan saksi dari partai ketika itu mendalui KPU dulu nama PPU itu wah ada terus dia digredel ada hasilnya beda. Ya, hasilnya koran. Pemilu yang lalu KPU belum mengumumkan, tapi hasilnya koran sudah muncul. Jadi ketika dianu kan beda. Ini dimarahi, dibredel korannya. Wartawan dikejar-kejar wartawan. Namanya wartawan Harian Abadi itu. Itu wah, itu lucunya itu. Setelah koran-koran yang apa sih itu dibredel kan, kemudian bisa melingkang. Tapi tetap kecurangan itu pada perbedaan suara itu kemudian itu disampaikan ke pusat itu sehingga banyak sekali daerah yang tidak mau menandatangani berita acara itu. Bahkan pernah ketika P3 dulu nih Ismail Hasan Materom itu dia tidak mau menandatangani karena kecurangannya sangat banyak. Jadi partai politik tidak mau menandatangani berita acara karena melihat ada kecurangan data dia dan data wajah pemilihan itu. Nah, kemudian tapi kan biasa kemudian partai kan entah digerta entah diberi apa nggak tahu ada nego-nego ya kita nggak tahu loh. Mungkin nggak tahu kita nego-nego apa. Dia mau tanda tangan akhirnya mau. Nah, tapi kita yang demokrasi. Siapa yang mendominasi pada saat itu Golkar ya? Golkar terus. Ya itu mah Golkar dan partai itu sepertinya sudah diberi kuota. Diberi apa? Ada kuota dari kuota. Kalau diberi 30%. P3 itu dan PD malah di bawah itu. Nah, menarik itu. Jadi pada masa itu Pak Mustafa tadi cerita bahwa partai politik itu dapat di kota ya. Semacam kota, tapi kota suara gitu ya. Bahwa jangan lebih dari 30% gitu. Tapi itu nggak resmi, Pak. Apa gini? Saya kan dapat bocoran dari tokoh politik tahun 55 itu bilang setelah pemilu 55 itu kan dimenangkan umat Islam. Parmusi, Masumi sama NU itu dijumlahkan 60% itu menang. Orang sekuler sama nasionalis itu kan manik tuh ada tuh setelah yang kesepakatan setelah pemilu 55 itu kan nggak ada pemilu kemudian ada 65 ada 61 itu kemudian terus ada pemilu lagi yaitu masalah sudah digaris tidak boleh ada soal lebih dari sekian karena terbukti selama pemilu baru itu Islam nggak pernah bisa di 30%. Mana selama pemerintah masa Orde Baru, Partai Umat Islam itu yang berbasiskan Islam itu sekitar 30. Sekitar 30. Settingan apa bukan? Settingan apa bukan? Gitu. Nggak tahu kan gini. Mungkin kita lihat itu yang bocoran-bocoran yang lucu-lucu lagi. Ternyata ada teman saya yang pernah dia itu ke Jerman. Ada perusahaan internasional itu perusahaan Islam saya dipesan pemilu. Oh, ada perusahaan di luar negeri yang bisa dipesanin pemilu? Politik itu namanya apa? Tapi saya cari itu namanya benar sudah hilang. Ada saya pernah mau dicari ke sana. Bahkan dia bisa pemilu, kemudian sekaligus bisa dipesani tentang siapa yang menang itu? Menang siapa? Kemudian dengan komisi berapa itu bisa. Golkar itu naik turun itu karena dia pesan aku pengen Golkar 70%. Kan dengan cara apa nanti kita perhitungan apa gitu ya. Nah, itu nanti bisa sampai bisa menentukan nanti menang kalau ini kamu siapa kabinetnya, kapan database kalau apa itu.
Jadi pesan itu bisa. Dan itu dalam perusahaan itu pernah juga dipesannya oleh Afghanistan setelah perang mereka itu. Oh, jadi secara internasional ada perusahaan yang bisa mendesain pemenangan suara di pemilu ya? Waktu itu ya? Bahkan teman saya itu pernah, dia satu hari datang ke Filipina, di Marcos. Itu kan dia tinggal di hotel, jadi dia nggak tahu, itu ada perusahaan konsultannya pemerintah Filipina itu. Dia nggak tahu, dia pada jam 9 pagi, itu dia sudah bilang tugas itu, sudah tahu hasilnya, pada saat belum rampung gitu. Tapi udah tahu ya. Karena KWK zaman dulu itu, jadi itu Filipina pernah itu, Afghanistan pernah itu, Indonesia juga katanya waktu Golkar itu juga bisa pesan itu. Dan itu mungkinan juga pasar masih, jangan juga pasar masih juga ada partai yang pesan itu, saya kurang tahu tapi karena satu yang sanu itu yang pasar masih juga kurang tahu. Atau kalau saya tahu saya juga nggak berani ngomong karena tapi pengalaman dari masa lalu teman-teman, ternyata ada perusahaan dari luar negeri ya yang mampu untuk mendesain hasil pemilu. Bisa dipesan sesuai dengan by order atau pesanan gitu. Itu tapi itu narasumbernya sekarang sudah meninggal, namanya Pak Dariso. Pak Dariso itu pernah datang ke suatu negara Eropa, Mas mau ikut tim kami Mas, sebutkan namanya apa di depan, tapi dia menolak. Karena apa? Wah, aku ini lapenya aku akhirnya gede itu. Konsultan politik sekaligus bisa dipesani suara apa desain apa komposisi itu. Nah, tapi itu artinya itu tren apa pesannya 35 nanti hasilnya 1 kan lumayan dan itu kayak apa kayak mungkin ya mirip dengan apa lembaga survei sekarang ya. Lembaga survei gitu ya. Kan kita nggak heran mengapa survei itu kok bisa mendekati hasil sesungguhnya itu apakah yang ADP yang surveinya atau ADP itu yang itu nggak tahu itu dulu tapi itu sekarang kami saya nggak banyak ngomong sekarang tapi yang dulu itu quick count kali ya kayak misalnya quick count baik itu tadi itu tadi tahun 82 87 82 itu istilahnya konsolidasi Golkar pemerintah sangat kuatnya sampai konsolidasi itu sampai melanda dunia kesenian lagu-lagu yang untuk kamarnya Golkar itu memakai lagu-lagu Jawa, lagu sampai kemudian ya ada dulu kesenian yang dulu 60-an kan yang pakai kesenian kan orang PDI sama orang PKI itu, tapi setelah itu gagal Golkar. Tapi lagu-lagu Jawa itu karena menjadi alat kampanye dan jadi seni menjadi pengalami politisasi jadi pada masa baru. Baik, kita kembali ke topik Mas. Itu pengalaman Mas Mustafa sebagai wartawan senior yang dalam pengisah 87 kemudian 92 itu sudah jelas apa? Sudah itu partai dikerjain P3 sama P3 dikerjain terus dengan cara pecah belah dan ada caranya lucu-lucu juga. Ada terlalu lucu ada apa? Karena P3 itu kan unsurnya ada NU, tiba-tiba orang NU nggak boleh nyalek, kemudian dia keluar dari P3 dan itu pecah belah itu melemah partai. Kemudian P3 juga dipecah belah terus sampai akhirnya Suryadi 27 Juli itu kan puncaknya itu, kemudian muncullah PD Perjuangan itu. Jadi itu endingnya puncak itu intinya adalah kemudian pernah tahun 97 itu kan PDI kan golput itu golput kemudian dia suara naik jadi kan karena orang PDI tahun 2003 Manggarai bulan naik tinggi sampai hampir 30% itu ending dari itu jadi reformasi. Nah itu partai menjadi lebih dari 3 ada partai ada kebebasan partai menjadi 48 dan sebagainya itu era baru. Nah era baru kemudian partai sangat terjadi uang dengan partai saat itu banyak sekali itu ada seleksi alam verifikasi kemudian partai juga ideologi macam-macam kemudian debat itu muncullah yang agak saya lupa ya
adalah ide untuk melakukan pemilihan langsung. Pilpres itu. Dulu kan presiden dipilih oleh MPR, kebetulan DPR sama usulan daerah sebagainya. Itu jadi reformasi atau perubahan tatanan politiknya itu menjadi itu. Kemudian sistem pemilunya menjadi kayak sekarang ini apa namanya apa itu yang semi personal apa semi distrik yang aneh. Iya. Jadi nama-nama caleg itu saya orang Par itu namanya ada di situ semua 1, 2, 3 sehingga orang biasanya harus yang atas. Nah itu jadi itu menjadi agak jadi artinya caleg itu harus berjuang sendiri. Maka saya itu seringkali muncul tandem ini. Misalnya ini apa? Calon PDI kota misalnya nomor 4. Nilai calon DPD orang yang DPD yang nomor 4 dia bergabung dengan selamat DPD apa itu tandem biasa. Itu tapi itu partai masih percaya diri partai masih memegang peranan penting karena pilpresnya belum terasa dominan. Sekarang pertanyaan saya Mas Yuto, kemudian sekarang kan kita lagi mau 2024 nih, sudah 2024. Kemudian peran partai politik ini dalam pengamatan Pak Mustafa ini sebagai jurnalis senior itu, bagaimana ya sudah melihat pertarungan pesta demokrasi dari masa ke masa, gimana Pak Mus? Ini pakai bahasa jalanan atau pakai bahasa intelektual? Boleh bahasa jalanan, boleh bahasa intelektual, boleh. Jadi pada baik. Sekarang kan pakai bahasa jalanan dia itu maklar, bahasa zakat dia broker. Partai politik broker ya? Broker suara. Broker suara partai politik. Nah, maka tiap dari bersuara itu gambar partai ideologi nggak penting, nggak penting itu sehingga isu-isunya itu juga isu kadang-kadang apa yang dilontarkan isu kampanye itu ya mana yang laku aja karena pemilu tadi janji dilakukan kan tidak penting caranya itu. Jadi kemudian Pak Mustafa, pertanyaan saya adalah kalau misalnya sekarang ini banyak yang sekarang ini menjadi broker suara gitu ya. Tanda petik broker suara. Jadi intinya kan ya broker itu kan Pak Kelan itu dia punya modal untuk bahkan dalam sekian kasus kan bisa untuk membeli suara dengan money politik yang sekalipun dikorasi tapi selalu dipraktekkan apapun itu kan tidak ada kasus money politik yang membatalkan hukumannya juga Bawaslu juga sulit. Jadi itu jadi sekarang itu maka begitu dari beli suara dengan bahasane perjudian lagi bisa menang fotoe. Kasih foto kan ada foto. Jadi foto ada broker. Ada broker, ada nanti pemilik suara dan ganti suara itu. Nah kalau caleg sekarang yang menjadi caleg gitu, kemudian dengan ada model partai politik itu menjadi katakanlah menjadi broker suara, itu tergantung caleg ya. Kalau tokoh yang kuat, dia punya akar masyarakat, dia itu itu bisa dipilih. Kalau dia terbukti dia itu selama mungkin pernah jadi anggota DPR itu dia selalu mendukung aspirasi masyarakat. Jadi ada dua, yang caleg yang berkeinginan itu ada caleg yang masih kuat, ada 1, 2 itu masih lumayan. Dia, apapun partainya dia bahkan itu ada tokoh itu tetap saya menang. Saya partai akan dia punya tokohan yang kuat, dia terbukti juga menunjukkan rakyat betul yang milih dia, konstituen dia itu dia akrab dan paham. Jadi biasanya yang kuat itu biasanya orang PDI itu ada juga orang ada orang PAN juga ada. Jadi yang kuat itu apa bukan adanya dia bisa menang karena dia terbukti itu. Jadi ada yang broker yang kalau berkeinginan itu
ada yang juga masih. Jadi konstituen itu masih ada yang setia. Oke. Kembali ke soal partai politik nih, Mas Mustafa. Kalau begitu, bagaimana sebetulnya? Kalau saya lihat ini, kan ada wacana nih partai politik tersandera, oleh kepentingan tertentu kan bergabung. Nah, konteks ideologinya dari partai politik itu sendiri gimana sekarang ini? Ideologi dalam arti apa? Ideologi partai politik itu kan partai politik kan memiliki ideologi. Apakah ideologinya sudah terbeli atau sudah? Kalau ideologi mutakhir itu namanya kepentingan. Oh, ideologi apa? Mutakhir. Ideologi mutakhir itu sekarang namanya kepentingan. Ya, dulu ideologinya kan semua apa yang mulu-mulu itu lah. Sekarang ideologi kepentingan. Nah, maka kita melihat koalisi, kadang koalisi itu saya ideologis itu nggak main ketemu, tapi bisa. Dan sebuah pilkada partai A ini main ketemu. Usul ini kok bisa bergabung apa mungkin satu pilkada atau wali kota itu koalisi mereka menang. Itu terjadi di tempat lain itu beda lagi dari komposisinya, dan itu salah kepentingan. Dan tergantung tadi kekuatan tokoh-tokoh lokal itu yang punya suara itu kan juga dilirik oleh partai. Waki aku menjual atau melakukan dia untuk caleg ataukah pilkada itu kalau apa itu dia punya basis suara sekian, dan itu lakukan tradisional juga seperti itu. Jadi itu namanya, jadi ideologinya itu dari ideologi yang pemerintahan dulu itu, jadi ada ide yang besar, pikiran besar yang sebagai untuk menggerakkan masyarakat untuk kesejahteraan apa itu sudah di apa itu masalah saku ada. Dimasukkan berarti kalau saya ditunggu tadi baru nanti yang penting kepentingannya nanti kalau gue saat aku gabung aku oleh ya oleh ya kota apa wakil atau aneh itu oke, warisnya itu udah oke. Kemudian juga ketika yang pilpres itu juga nanti yang ada yang mengusung capres itu dapat jatah menteri. Oh gitu, jadi ada transaksi. Ya itu atau mungkin awalnya saya nggak mengakui, paling jumlah atau dan juga ada yang kita nggak tahu. Jumlah aku karena kursi itu sebenarnya berarti aku capresan dari ini koalisi sampean aku ya nyalek jalur menteri lah, aku dalam itu ada jabatan itu saya nggak tahu, tapi terbukti ada, tapi saat pembukanya itu cuma nggak tahu, wartawan pun sulit mengendus itu. Tapi kemudian setelah itu ada lagi bonus untuk partai yang itu sebenarnya apa? Diberi namanya komisaris BUMN. Oh, jadi komisaris beri jabatan. Selain Pak ketika menang menteri ada jabatan itu. Nah, kan untuk agak meredakan orang-orang yang kritis, mengenai orang kritis, kelompok kritis itu juga diberi komisaris biar agak mengurangi. Jadi jabatan komisaris di BUMN atau di berbagai usaha itu menjadi bagian dari timbal balik. Nah, kepentingan. Terima kasih ya, sebagai ungkapan terima kasih gitu ya. Dan itu angkanya itu Harusman pernah menghitung. Ya tertinggi pada itu adalah ada 9 grade ternyata. Sebenarnya adalah A, ada perusahaan ini, ada BUMN itu ada kelasnya, dan itu nanti siapa yang masuk itu sudah. Oke, itu jadi lahan, jadi ajang untuk ungkapan terima kasih gitu. Nah, jadi nanti orang dukung itu aku nek apa dari tadi laporan mungkin komisaris. Ada juga yang mungkin duta besar. Gitu ya. Jadi ada tiga hadiah. Oh, hadiah ya sebagai hadiah. Hadiah atau apa enggak tahu. Transaksinya kita nggak tahu. Ya, karena teman-teman pun mungkin nembus. Atau nembus pun dia nggak berani nulis karena dia juga bagian dari yang masalah nulis ya tak bagi ya. Jangan-jangan, tapi saya nggak menuduh. Karena saya nggak sama sekali menembus itu sekali. Tapi setelah itu ketahuan, ternyata ada transaksi. Baik, Mas Mustafa. Jadi di balik itu semua itu ada ilustrasi diskusi yang menarik itu. Yang itu memakmurkan sekian pihak, tapi juga yang lain nggak dapat bagian. Mas,
terakhir nih Mas. Oke. Ini kan sekarang ini kita pemilu kita tanggal 24 itu kan nyoblosnya banyak, Mas. Ayo, ya. Ada DPRD kabupaten, Ya. provinsi, Pusat, DPR RI, pusat, DPD, DPR kemudian ada 5 tuh. 5 kartu. Nah, itu kalau menurut pandangan panjenengan masyarakat itu sekarang kok lebih kemana atau pusing atau gimana Mas dengan ada 5 itu? Tergantung masyarakatnya. Masyarakat sudah mengalami pendidikan politik atau dia bisa mendidik hasilnya. Pendidikan politik itu sudah makin dewasa, makin cerdas. Itu dia sudah langsung bisa dan juga kadang-kadang pilihan itu misalnya. Misal aku untuk kota atau untuk provinsi, aku milih si A ke partai A. Aku sing provinsi beda. Aku seneng karo iki. Oh, jadi so pindah-pindah partai gitu ya. Beda-beda yang pilih. Beda-beda yang pilih. Aku datangnya kalau si B partainya iki. Ya, tidak jauh dengan misalnya aku iki, terus yang DPD sudah jelas itu sudah masyarakat itu beda lagi itu sudah di luar partai. Kebebasan bisa bedanya. Jadi saya sudah punya sebenarnya sebelum kawannya, aku sudah lihat pengumuman tahun-tahun itu saya sudah punya pilihan. Kampanye itu nggak berpengaruh, nggak bisa menggeser. Itu kalau yang sudah mantap, yang sudah selama ini mengalami pemilihan umum seperti baru sampai reformasi apa itu sudah aku sudah nggak berita-berita itu kadang-kadang yang yang bisa nggak rasa melu-melu nggak. Tapi saya sudah punya pilihan. Itu saya sudah mantap dan sudah terdidik mengalami pendidikan politik yang makin tenang. Sudah mendapatkan edukasi, edukasi politik ya, masyarakat. Ada sebagian, tapi sebenarnya saya belum tahu. Nah, yang baru inilah yang muda itu yang belum pernah itu yang mungkin itu jadi bingung. Tapi dia akan punya referensi. Takon nontonnya takon siapa itu dia punya rujukan. Apa Mas? Apa perkembangan? Mau gini, saya ini begini bensong ini itu ada. Dia punya mentornya. Ini kartu mentornya. Baik. Jadi teman-teman sekalian tidak terasa di hampir 20 menit kita ngobrol dengan Pak Mustafa, seorang jurnalis senior dari Suara Muhammadiyah Yogyakarta. Ada beberapa poin yang bisa saya garis bawahi. Yang pertama adalah peran partai politik dalam kontestasi pesta demokrasi. Tadi dari tahun 55 diungkapkan oleh Pak Mustafa bagaimana peran partai politik itu. Cuman yang sekarang ini yang menjadi menarik, ada catatan dari Pak Mustafa adalah partai politik itu jangan hanya menjadi broker suara. Ayo. Jangan hanya menjadi broker suara, tapi juga harus mengedukasi. Itu namanya penjalur aspirasi. Menjalurkan aspirasi, jangan hanya menjadi broker suara. Kemudian kalau kita tanya soal ideologi yang dianut oleh partai politik, ternyata Mas Mustafa punya pandangan yang cukup menarik. Bahwa ideologi sekarang adalah ideologi mutakhir. Ideologi mutakhir itu apa? Kepentingan. Jadi artinya partai politik itu menggunakan ideologi mutakhir atau kepentingan untuk menjalankan transaksi dan manuver. Boleh nggak dibilang transaksi demokrasi? Ya. Boleh. Transaksional itu sudah. Dan juga manuver dan transaksi itu ini berbasis kepentingan. Oke, berbasis. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjalani coblosan 14 Februari yang akan datang dengan aman, damai, tentram, dan kita memilih sesuai dengan hati nurani kita. Dengan gembira. Oh, dengan gembira ya? Oh, gembira aja ya. Bukan gembira, ini gembira ya? Berhampiran dan gembira dan damai. Oh, gembira dan damai. Damai itu aja. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam. Gini Pak, salam. Ini ini kan terlalu. Muhammadiyah 5. Muhammadiyah gini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.